Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Qur'an, seperti yang sudah kita pelajari adalah di pola ke-26 ini, yaitu huruf-huruf yang bermakna. Ya. Jadi huruf yang bermakna itu perlu juga diingat-ingat. Ada namanya huruf nafi, ada namanya huruf apalagi huruf tambih, ada nama huruf tahdid dan tandim ya. Ada nama lagi huruf terakhir kemarin kan an-masdariyah. Nah, sekarang masih dalam latihan. Ini mungkin sudah pernah dilatihkan, ini surat Al-Asri. Hanya 3 ayat. Coba dibaca berta'awuz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusrin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, ini lancar baca karena sudah biasa. Kalau Arab yang lain tidak ya. Nah, sekarang coba diingati pelajaran 1 sampai 26. Wow ini kalau kita lihat wow apa ini? Wow sumpah. Wow sumpah ya. Jadi tidak bisa disebut wow ataf. Wow huruf sumpah. Huruf sumpah itu ada 3, wow, ba, ta. Artinya sama saja, demi. Jadi wow kasam namanya. Kasam itu sumpah. Jadi di sini kata benda yang di belakangnya seperti dijarkan. Jadi itu maka wow sumpah ini sama seperti huruf jar. Jadi dibaca wal asri. Kenapa dibaca asri? Tidak asra, tidak asru. Apa jawab? Karena dia menerangkan wow. Ya, karena ada di depannya wow Sumpah. Wow kasam. Wow sumpah. Jadi wow sumpah itu membawakan baris juga. Seperti halnya huruf jar. Huruf jar kan ada 9. Min ila an ala fi rubba ba kaf lam 9. Ke bawah baris ini pun wow. Yang 3 ini huruf kasam itu ke bawah juga barisnya. Jadi wal asri cuma artinya bukan dan masa tetapi demi masa. Jadi Allah bersumpah dalam Al-Qur'an maksudnya supaya orang lebih berarti ini resep yang senjata pemungkas terakhir ini. Ya, pakai kalau biasa saja al-asru. Kalau yang satu lagi pakai inna misalnya. Kalau ini innal asra. Kalau pakai wow ini sudah terakhir ya. Jadi pakai sumpah ya, wal asri demi masa. Baik. Jadi ini sudah tahu bahwa wow bukan wow atap tapi wow sumpah. Asri berarti asri ini adalah namanya muksambih. Ya. Jadi yang muksambihnya kalau kajiannya itu jadi tempat bersumpah. Jadi Allah bersumpah kepada ciptaannya maksudnya karena ada hal yang sangat penting supaya manusia menyadari ya. Seperti ini kan masa tetap berjalan tidak bisa di stop. Kita di atasnya atau kita menggunakannya. Jadi siapa yang tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, maka merugilah hidupnya. Gitu jadinya. Cuma dipakai wow sumpah. Terus yang ini lagi, inna. Innal.
Inna, dibaca innal. Inna ini pengetahuannya tentang inna apa itu? Inna adalah huruf yang memasuki Huruf. mubtada kabar. Dia namanya isim inna. Isim. Tapi dia adalah namanya inna dan saudaranya. Namanya ini adalah inna dan saudaranya. Jadi inna ini sebenarnya dia namanya amil. Jadi pekerjanya merusak susunan. Jadi inna dan saudaranya masuk kepada subjek predikat, masuk kepada mubtada khabar. Kalau kana dan saudaranya masuk juga kepada mubtada khabar. Tapi cuma berbeda profesi orang itu. Kalau yang kana, yang dirobahnya adalah khabarnya menjadi mansub. Dan saudaranya ya, kana dan saudara. Sedangkan inna yang dirobahnya adalah pokok kalimatnya dan saudaranya. Coba untuk mengingat-ingat supaya bisa membaca Al-Quran teringat, apa saja yang teringat daripada saudara inna itu? Inna, anna, ka'anna, la'alla. Inna, anna, ka'anna, lakinna. Lakinna, la'alla. La'alla, satu lagi, dia 6. Laita. Laita. Jadi itu dia. Kalau inna, anna artinya sesungguhnya, sama itu inna. Cuma bedanya inna dia di awal kalimat, kalau anna dia di tengah. Dan walaupun dia di tengah, masuk pula huruf yang bermakna cuma pengertiannya nanti itu anna masdariyah, macam-macam itu. Kalau inna enggak. Mana pokok kalimat inna ini? Mana isim inna namanya? Isim inna. Al-insana. Ya ini al-insana. Itulah kan sudah dipengaruhinya. Jadi kenapa dibaca aturannya kan al-insanu kalau tidak ada inna. Jadi dipakai dengan ada inna maka bertukar barisnya menjadi insana. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Khabarnya lagi. Pokoknya kan Lafi khusrin. ya, lafi khusrin. Jadi lafi khusrin ini kalau yang diuraikan satu-satu, kalau yang la ini dia adalah sebagai la taukid penegas. Penegas tuh. Sedangkan fi khusrin, fi adalah huruf jar, kha ya. Khusrin, ini baris 2 ke bawah, jar majrur. Jadi semuanya ini jadi khabar dengan inna. Berandai nih, kalau tidak pakai inna, maka bagaimana membacanya mubtada khabarnya nih? Al-insanu lafi khusrin. Ya, ini tetap ya. Jadi khabar tidak ada pengaruh karena dia berbentuk jar majrur. Jadi kalau diartikan seperti ini, demi masa. Itu. Jadi Allah bersumpah dengan ciptaan dia atau dengan makhluknya karena perlu makhluknya menyadari masa itu. Baru disebutnya pakai penegas lagi. Innal insana, sesungguhnya manusia itu, atau ini sesungguhnya manusia. Alif lam ini kan menjelaskan jelas ini. Ma'rifah namanya itu. Jadi sesungguhnya manusia. Innal insana, sesungguhnya manusia itu, pokoknya asal manusia, la itu arti sungguh, fi dalam, khusrin, masdar ini hasyara ya, khusrin ya, berarti sungguh dalam kerugian, dalam kerugian. Ya, dalam kerugian. Jadi dalam kerugian manusia. Kenapa pakai penegas itu? Maksudnya kerugian itu ya namanya rugi, lawan rugi kan beruntung. Jadi manusia sungguh kata Allah manusia dalam keadaan merugi. Ada dipakai di sini illa. Illa masih ingat illa huruf apa illa? Huruf pengecualian. Iya, pengecualian nama bahasa Arabnya adalah istisna. Istisna. Berarti ada yang dikecualikan. Berarti kalau ini berarti ada namanya
mustasna berarti yang dikecualikan, ada tempat dari mana dia dikecualikan. Ada, jadi ada namanya mustasna, ada nama lagi mustasna minhu. Jadi ada mustasna, ada mustasna minhu. Jadi yang dikecualikan, berarti kalau di sini ini insan kan, insan ini kan berarti kelompok banyak. Nah, ini tempat pengecualian ini mustasna min. Kalau yang mustasnanya saja ini dia. Mulai allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi itu adalah pengecualian atau yang dikecualikan. Sedangkan insan keluar, berarti tempat diambil dari insan. Insan kelompok banyak, ini yang dikecualikan. Jadi sesungguhnya manusia itu sungguh, pakai dua sungguhnya ini. Ini pun sungguh. Jadi dua kali ini ditukar, sama-sama merah ya dibuat. Ya, ini. Ya merah dia. Jadi sama merah. Jadi sungguh, dua kali sungguh. Kalau pengertiannya sudah dua kali sungguh, supaya manusia itu betul-betul dia bisa terbangun jiwanya yang mati. Jadi keberadaan manusia di muka bumi, Allah mengatakan sungguh-sungguh dalam keadaan merugi. Bagaimana meruginya nanti di akhirat dan di dunia pun sudah terasa itu. Kadang-kadang untuk apalah hidup, cuma sebagian orang cari kesibukan saya, sudahlah nggak perlu dipikirin. Ya, gitu. Jadi sesungguhnya manusia itu sungguh dalam merugi. Killa, kecuali. Kalau ini namanya istisnanya. Kan ini kalau antara mustasna sama mustasna min itu tidak berlaku kalau ada tidak. Kan begitu pelajaran dulu. Jadi ini nggak ada tidaknya. Ini betul-betul murni. Sesungguhnya manusia itu sungguh dalam keadaan kerugian, kecuali allazina. Kalau ini kan istisna. Kalau allazina ingat nggak apa isimnya? Isim mausul, berarti mausul itu artinya ada hubungan, hubungan dengan induknya. Itu kan ini induknya insan. Illal lazina, mausul, isim mausul. Ini ada 6 ya. Nanti ada hubungannya dengan insan. Ada silat, ada id namanya. Silat hubungan, ada kembalinya tempat insan. Kalau amanu bentuk apa? Amanu bentuknya bentuk saja. Banyak. Enggak Jamak. bentuk. Iya jamak, tapi bentuk apa? Fa'il. Mana pula fa'il? Fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Hum. Hum. Jadi hum ini balik ke mana? Ke allazina. Allazina. Jadi itu maka begitu. Kecuali orang-orang yang telah beriman mereka. Yang beriman mereka itu berarti itu yang kalau di surah Al-Baqarah disebutkan itu. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, terus ke bawah. Pokoknya yang beriman, yang percaya. Sebenarnya percaya itu sudah puncak dari pemikiran yang tinggi, akal yang tinggi ya. Jadi kecuali orang-orang yang beriman mereka. Terus ada di sini wa. Wa ini atap. wa atap, ini jelas atapnya ya. Wa atap. Yang diatapkan apa? Amanu ke amilu. Bukan tawali itu. Yang diatapkan dari sini dulu. Amilu ke amanu. Ya, ke amilu. Pokoknya amilus shalihat ini diatapkan kepada allazina amanu. Jadi sama-sama amanu, amilu. Jadi illal lazina amanu wa amilu. Berarti itu maka barisnya ini bukan amalu, amilu. Timbangannya begitu. Jadi amilu bentuk apa pula amilu? Bentuk fi'il. Fi'il apa? Madi. Fi'il madi. Kalau ini amilu fi'il madi, mana pula fa'ilnya? Hum. Ya, fa'ilnya adalah hum ya. Fa'ilnya hum, balik ke Allazi. ya allazina juga ya.
Terus as-salihat bentuknya dulu, jangan fungsinya dulu, bentuknya. Bentuk kata as-salihat ini Jamak bentuk, perempuan. iya, jamak perempuan. Nah, fungsinya lagi. Fungsinya sebagai apa? Mensifati amilu. Mana pula Menerangkan amilu. mana pula menerangkan, ini kan kata benda. Kalau ini kata kerja. Berarti fa'il lah. Maf'ul. Nah, ini maf'ul. Kalau maf'ul biasanya kemana barisnya? Ke bawah. Ke atas. Iya, tapi ini ke bawah. Karena bentuk jamak. Karena jamak muannas gitu ya. Karena jamak muannas, maka baris ke atas, lain pula ya. Maka baris ke atasnya diganti ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi baris atasnya diganti ke bawah. Jadi kemudian atapnya ini antara allazina amanu sama amilus salihat tidak perlu tertib. Pokoknya sama ini. Apakah dia beramal soleh duluan atau amin, pokoknya dikumpulkan ada pada diri manusia itu. Jadi pada diri manusia bukan beriman dulu beramal soleh, bisa sama-sama keduanya, bisa duluan amal soleh baru beriman, bisa. Jadi sama kumpul. Pokoknya menyatu kepada diri orang yang tidak merugi. Gitu ya. Jadi wa amilus salihat. Jadi itu dia. Kemudian di sini ada pula waw, seperti ini. Waw apa ini pula? Waw atap. Waw atap. Yang diatapkan apa? Tawassaw bil haqqi. Ya, tawassaw bil haqqi diatapkan kepada kepada amilu. Ya, kepada amilu. Jadi cuma bedanya tawassaw ini bedanya, ini kan fi'il. Fi'il apa ini kalau tawasau? Tawasau. Tawasau itu mirip fi'il mudhari. Mana pula? Dianya fi'il madi. Ya, fi'il madi. Cuma dia sudah banyak hurufnya. Menjadi tafa'ala. Tawasa. Ini karena banyak. Jadi ini kalau tawasaya gitu aslinya. Aslinya yang 3 hurufnya nih wasoya, wasiat ya. Waso. Ini sudah nggak nampak lagi ya-nya. Jadi wasawa. Jadi wasaya itu 3 huruf. Kalau ditambah berarti bertambah tafaul, bertambah bertambah alif. Jadi tafa'ala. Itu timbangannya. Tafa'ala. Jadi itu maka fi'il madi. Maka fa'ilnya juga di sini adalah hum. Sama ini. Jadi saling, maka diartikan saling ya atau sama-sama karena dia bina bangunannya gitu. Ya tafa'ul namanya. Jadi untuk bekerja sama. Jadi bekerja sama saling mewasiatkan atau memberi pelajaran dengan hak ya. Jadi sama berwasiat menegakkan dengan yang hak. Bil haq jar majrur. Jadi ciri khas yang tidak merugi itu, ini dia. Beriman, beramal soleh berarti sama. Kemudian menegakkan atau berwasiat, pokoknya bagaimana berdiri kebenaran. Al-haq bil haq. Kebenaran itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-haqqu mir rabbik. Ya, kebenaran itu adalah dari Allah. Itu makanya kebenaran itu adalah Allah, al-haq. Jadi menegakkan, berwasiat untuk menegakkan yang benar ya. Terus ini ada lagi waw apa itu? Waw atap. Waw atap lagi ya. Jadi waw atap lagi nih sama. Ini waw atap, ini waw atap. Yang diatapkan adalah tawasau bis. Kalau ini kan tawasau bil haq, kalau ini tawasau bis sabri. Kalau ini tawasau bil haq diatapkan ke amilu. Kemudian kalau tawasau bis sabri diatapkan ke tawasau bis haq. Jadi ini fa'ilnya itu juga fa'il dari tawasau ini adalah hum. Jadi mereka yang saling berwasiat juga ya. Jadi dipakaikan
dipakaikan itu apa ya? Dipakai tawasau. Nah, jadi itu dipakai untuk apa? Oh, dipakai apa? Tawasau bis sabri. Kalau ini kan bil haqqi, ini enggak bis sabri dengan sabar. Jadi maksudnya menegakkan yang benar itu memang tidak mudah. Memerlukan banyak pengorbanan. Makanya disebutkan dengan sabar. Maksudnya bi di sini bukan bi sababiyah, bukan disebabkan sabar, tapi ini kalau nggak salah mungkin banyak mulabasah. Jadi ada ba sababiyah, ada ba mulabasah. Mulabasah ini artinya untuk dipakai. Jadi pengertiannya harus berwasiat, ya harus saling berwasiat menggunakan, berarti dipakailah jiwa atau sifat sabar. Kalau ini berwasiat, kalau ini menggunakan, kebenaran. Jadi menegakkan kebenaran itu seiring. Jadi sama nih, wow atapnya nih. Jadi sekali datang. Jadi inilah gambaran manusia yang tidak merugi. Jadi mulai allazina amanu, allazina amilus shalihat. Kan begitu sebenarnya diulang itu. Allazina amanu, allazina amilus shalihat. Setelah itu allazina tawasau bil haq, allazina tawasau bis sabr. Sekarang pakai waw ataf dia. Jadi illal ladzina amanu, berarti illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi ini memang tidak ditemukan sini huruf yang bermakna. Ya, ada huruf atapnya kan. Paling taukid nanti di belakang. Jadi inna. Inna ini kalau dikaji misalnya tapi inna di sini tidak bertemu dengan seperti inna yang apa itu. Karena ada inna, mana ini? Ini anna. Kalau anna ini pun jatuhnya setelah fi'il mudhari. Kalau ini kan inna di awal kalimat dia, maka tidak berlaku in masdariyah. Kalau anna pun nanti mesti ada di sini pangkalnya. Jadi itulah kalau ayat itu, makanya Imam Syafi'i sudah berulang-ulang disebutkan kata Imam Syafi'i dalam keterangannya, andai kata wal asri, surat al-asri ini saja dipahami, wah sudah lengkap gitu dalam hidup ini, ya. Masa berjalan terus, kehidupan kita di dunia ini adalah sebentar, maka diisi dengan beriman, beramal soleh, kemudian langsung sekalian ini menegakkan yang benar. Jadi dimanapun manusia ini kan cita-citanya sebenarnya kan supaya baik semua. Tanyalah manusia semua, nggak ada untuk jahat pikirannya, orang baik. Cuma nanti yang baiknya itu diseleksi sebenarnya al-haq dari Allah. Tapi diiringi dengan sabar. Jadi ini kalau kita perhatikan, diulang-ulang membacanya, berarti tidak ada hari yang terbuang, ya, tidak ada hari yang terbuang untuk percuma, untuk sia-sia, maka semuanya akan berisi. Wal asri, ya, demi masa, innal insan, sesungguhnya manusia itu kan tetap di atas masa, ya, masa. Jadi kapan, kalau nanti ada keterangan lain tuh, kapan mulainya masa? Sudah Allah. Ya, jadi nggak bisa kita jawab entah kapan mulai masa, kapan berakhirnya masa, nggak ada. Itu maka di hadis qudsi ada disebutkan wa anad dahru, akulah masa itu, kata Allah. Cuma ini dibagi-bagi. Demi masa manusia sesungguhnya, sungguh, dua kali nih, ya. Demi masa, sebenarnya ini pun sudah untuk ditegaskan itu, sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian, fi khusrin, ya, kecuali yang diistisnakan, yang dikecualikan, allazina amanu, maka ini yang beriman dipelajarilah, beriman
Rukun iman ada 6, dipelajari itu. Percaya, untuk percaya itu ditambah ilmu. Terus pengaruh iman itu langsung sekali beramal soleh, tidak ada hari yang terbuang. Kemudian sudah beramal soleh, ada ide untuk menegakkan supaya orang generasi berikutnya baik pula. Itu makanya maksudnya untuk generasi orang tinggal, supaya dia berada pada yang benar. Untuk menegakkan benar itu selalu sabar. Siapa yang mengikuti ini tidak merugi. Tapi siapa yang tidak masuk kelompok ini, merugilah. Masuk sini dia. Al-insan fi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ya. Saya rasa mungkin untuk latihannya ini yang ada masdariyah sedikit, kemarin kan sudah ada. Masdariyah itu ada masdariyah. Kemarin kan ada itu di sini. Ini kan anna, kai, ma ini maksudnya itu. Ma ini. Ma masdariyah ini, itu ya. Ma masdariyah ini maksudnya hanya semata-mata dalam zarfiyah ini, zarfiyah ya. Masa atau waktu. Seperti inilah. Jadi ini bukan diartikan apa ya. Jadi ajibtu. Mimma, min kan huruf jar ini. Jadi ajibtu mimma takulu ghairal haqqi. Apa bacanya ini? Ajibtu mimma takulu ghairal haqqi. Aku heran dari jangan dari bukan dari apa artinya di sini ya. Jadi dia dipakai zarab. Zarab kan masa. Jadi diartikan begini. Aku heran dari selama itu. Dari selama mengatakan engkau tidak benar. Jadi itu bahasa kakunya tuh. Ajib tuh. Heran aku dari selama, bukan dari apa ya. Dari selama mengatakan engkau selain yang hak. Jadi pengertiannya kalau bahasa lugasnya, aku tercengang selama engkau mengatakan tidak yang benar, gitu. Tapi kalau engkau berkata benar, aku enggak heran. Cuma yang aku heran selama engkau salah berkata tidak benar, itu makanya ya. Ya. Terus satu lagi nih, ini ayat mungkin ya. Wa ausani bis shalah. Telah mewasiatkan kepada aku salat dan zakat. Berarti ini ayat ini. Ada di dalam mungkin surat mengenai Yahya, entah siapa. Atau Nabi Isa. Telah memberi wasiat aku kepadaku, ausani. Ini nun apa ini nun? Masih ingat ini? Non trapo. Ya. Nun lil wikayah, karena ini fi'il ini. Telah mewasiatkan ausa, kalau yang di bawah, yang di atas ini kan tawasa, timbangannya tafa'ala tawasa. Kalau ini ditambah satu huruf, aslinya kan wasaya. Jadi ausa, mewasiatkan. Telah mewasiatkan maksudnya Allah yang mewasiatkan kepadaku, kata Rasul itu, Rasul mah dengan salat, apalagi bizakah, dengan zakat. Terus madum tu hayya. Jangan apa diartikan ini? Selama. Ini pun selama. Itu makanya namanya zarfiyah. Zarab, masa atau waktu. Jadi selama aku selama aku hidup. Jadi Rasul mengatakan telah memberi pelajaran atau wasiat kepadaku untuk mendirikan sholat dan membayarkan zakat selama aku hidup. Jadi itu disampaikan. Kata lau sering itu laulah yang ini lagi. Kemarin kan kita sudah belajar itu maka latih sebentar dulu tadi itu. An masdariyah, anna masdariyah, kai begitu juga. Ma sudah. Sekarang lau. Launya itu yang ini. Kalau launya disebutkan di sini. Kata lau sering diiringi dengan wadda, ya waddu. Ada kata-kata itu. Contoh dalam ayat ada nih. Waddu. Kalau waddu, waddu bentuk apa nih? Waddu. Bentuk fi'il madi. Ya, fi'il madi. Ada lau.
menginginkan mereka. Ya, ini dia. Waddu law tudhinu fayudhinuna. Ini. Jadi dah ini lupa kita artinya. Jadi ini sering kalau pakai law apa namanya nih? Law masdariyah. Ya, law masdariyah sering pakai ini. Atau seperti lagi nih, yawaddu. Yawaddu bentuk apa? Yawaddu. Kalau waddu fil madi, kalau yawaddu mudhari. Mudhari. Jadi fa'ilnya langsung ini ahadu. Ini fa'ilnya. Jadi yawaddu ahaduhum. Lau yu'ammar, ini yu, ini 4 huruf itu yu. Yu'ammar, lau yu'ammaru, biasa. Lau yu'ammaru alpa sanatin. Alpa. Kenapa di ini yu'ammar ya? Tapi yu'ammar bukan yu'ammir. Ini dipakai juga alpa. Jadi maf'ul dia ini. Baru di sini sanatin. Mudhafun ilaih. Jadi sering diiringi dengan lau. Ini langsung kalau ini dibatas dia. Tapi kalau ada nanti kata-kata wadda seperti ini, berarti ciri khas kata lau sering diiringi dengan wadda atau yawaddu. Kalau ini artinya menginginkan mereka. Di sini lupa kita artinya. Ayat juga mungkin. Kalau ini menginginkan, ini surah Al-Baqarah ini, yang tamak hidup, ingin hidup 1000 tahun lagi nih. Menginginkan salah seorang dari mereka lau yu'ammar, andai kata, kalau, ini kan lau kalau dipanjangkan umur 1000 tahun. Lau yu'ammaru alpasanatin. Jadi belakangnya ini menjadi apa? Kemarin pelajarannya kalau yang apa itu? Yang masdariyah itu. Ini kan masdar yang sudah ditakwilkan itu jumlahnya ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Pada intinya sesuai dengan keinginan si amil sebelumnya. Ada yang menjadi maf'ul, ada yang dijarkan. Jadi seperti ini. Di belakangnya ini berarti menjadi maf'ul semuanya ini. Karena fi'il fa'il. Ini sama juga ini. Fi'il fa'il ini kan fi'il fa'il maf'ul. Dihancur maksudnya dikumpulkan menjadi maf'ul. Jadi 2 maf'ulnya. Menginginkan salah seorang di antara mereka, apa keinginannya? Keinginannya umur mereka panjang 1000 tahun. Jadi selesailah sudah dengan praktek dan penggunaan huruf al-ahruful masdariyah. Nanti selain dari praktek disambung lagi nomor 9 sampai 31. Jadi yang enaknya waktu mempraktekkan ini, waktu mempraktekkan ayat-ayat itu. Jadi dapat inti ayat, kemudian kalau bertemu tata bahasa dibahas. Alhamdulillah kalau bertemu lagi yang huruf-huruf yang bermakna itu lebih baik. Ya. Ila huna faqat intahaina ila liqa ma'assalamah. Assalamah. Allahumma aftah Allahumma alaina. faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa alimna hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Naam.